Ya, pada assignment 8, assignment 8, di sini saya tunjukkan, saya minta kalian untuk membuat dulu tabel berdasarkan practice 1. Nah, ini tabelnya ya. Nah, saya berharap kalian sudah bisa membuat tabelnya dan mengisi imaginary data sebanyak 20 siswa. Jadi silakan kalian buat tabel seperti ini dan beri nilainya, mengisi angka-angkanya khusus untuk nilai reading dan writing 1 sampai 4. Kemudian kalau sudah, kita akan tentukan bersama, untuk nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata, nilai total untuk setiap siswa dan total dari kelas, dan nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data. Nah, ini kalau yang saya beri kurung ini sebenarnya ini salah satu langkah awal untuk menentukan nilainya. Itu kita melakukan dengan cara sama dengan, terus kemudian beri average. Ini formulanya, ini rumusnya. Nah, nanti lebih jelas lagi kita akan latihan menggunakan Microsoft Excel. Baik, seperti ini saya hanya membuat data sebanyak 8 data untuk 8 siswa. Dan ini nilai readingnya, dan ini nilai writingnya. Nah, bagaimana caranya kita menghitung nilai total? Ya, bagaimana caranya? Rumusnya kita mulai dulu dengan sama dengan. Ya. Kita mau menghitung nilai total dari ini, ya, seluruh nilai reading dan nilai writingnya. Jadi kita pakai sum, buka kurung, kemudian kita klik kiri di blok nilai yang mau kita jumlahkan. Nah, kita blok sampai di sini, terus kita tutup kurungnya, enter, maka ini terjumlahkan. Ya. Dan untuk kalau misalnya kita mau juga memberlakukan untuk yang student 2 sampai student 8, atau siswa yang kedua sampai ke 8, atau dan sampai seterusnya, kita tinggal turunkan saja. Kalau sudah kita menghitung salah satu saja seperti ini, kita turunkan ke bawah. Caranya tempatkan kursor pada sudut kanan bawah dari sel yang sudah kita hitung dengan formula. Nanti akan muncul tanda plus hitam, kita klik kiri, tarik ke bawah, maka semua terhitung nilai totalnya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung, menambahkan rata-rata? Saya menambahkan di sini, insert rata-rata. Rata-rata nilai siswa. Kalau mau menghitung rata-rata, rumusnya bagaimana? Sama dengan rata-rata itu apa? Average. Buka kurung, kemudian kita blok ini juga, tutup kurung, enter. Terus kita aplikasikan sampai ke bawah. Nah, ini rata-ratanya sudah dapat. Kemudian kalau kita mau menghitung rata-rata untuk rata-rata kelas pada setiap tes yang diberikan, maka gimana? Rata kelas misalnya sama dengan average, buka kurung, kita ambil nilai yang mau kita hitung rata-ratanya, dan seperti ini hasilnya. Kita klik kiri, geser sampai ke sini. Ya. Kemudian nilai maksimal. Nilai maksimum bagaimana? Nilai
maksimum. Caranya sama dengan max, buka kurung, kita cari nilai maksimum dari sini apa? Ya, nilai yang tertinggi maksudnya. Kalau cuma ada 8 data tentunya mudah untuk menentukan nilai maksimum, tetapi kalau ada ratusan data pasti untuk menentukan nilai maksimumnya pasti terkadang susah, ya. Nilai minimum sama dengan min, buka kurung, kita cari sampai di sini juga. Tutup kurung, kita blok, itu sudah. Nah, sekarang kita bisa saja langsung, oh sebentar, kita menghitung dulu jumlah data. Jumlah data bagaimana? Jumlah data itu maksudnya ada berapa data yang dimiliki sekarang ini. Coba sama dengan kita menggunakan count untuk memastikan bahwa jumlah data ini jumlahnya adalah 8. Seharusnya sebenarnya simple saja, kita sudah tahu bahwa jumlahnya 8. Nah, tapi ini untuk latihan kita supaya nanti kalau misalnya mau menghitung ada jumlahnya, jumlah data yang ada itu bisa menggunakan sama dengan count. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah buat untuk satu saja seperti ini, satu baris seperti ini, kita bisa aplikasikan langsung sampai ke sini. Jadi kalau saya blok ini, saya geser ke kanan, ini semua berlaku sama. Ya, sudah terhitung otomatis. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau sudah seperti ini kita menentukan rankingnya? Nah, kita bisa pakai patokan nilai total atau nilai rata-rata. Ranking yang ini cara yang saya gunakan, saya tidak masih terkesan manual, tapi kalau kalian bisa menemukan rumusnya silakan. Tetapi cara saya untuk menentukan ranking, saya urutkan dulu dari yang tertinggi nilainya sampai yang terendah. Caranya mengurutkan bagaimana? Sebelum saya urutkan dulu, saya beri warna. Kenapa saya harus beri warna? Supaya menghindari terjadinya kesalahan dalam mengurutkan. Ya, saya kasih warna sembarang. Silakan kasih warna di bagian yang misalnya dua baris saja misalnya, dengan dan diberi jarak. Nah, misalkan just in case misalnya saya salah mengurutkan ya. Salah mengurutkan, saya blok ini saja. Data sort, kemudian saya sort misalnya berdasarkan nilai rata-rata, berarti K. Dari yang tertinggi sampai terendah. Maka dampaknya seperti ini, terjadi patahan, lihat nih. Warna kuning ini, student 3, ini seharusnya datanya adalah ini. Nah, bayangkan kalau saya tidak memberikan warna. Kalau saya tidak memberikan warna, bagaimana? Nah, kita tidak bisa membedakan, tidak bisa mengetahui ini sebenarnya nilainya siapa. Makanya penting bagi kita untuk memberikan warna dulu sebelum kita mengurutkan. Baik, sekarang kita urutkan. Saya urutkan, saya blok ini semua. Blok. Ini sebenarnya tidak perlu kita warnai, tidak apa-apa juga. Kosong aja. Saya blok yang ini saja. Kemudian saya pilih data, sort. Kemudian pastikan my data has headers ini jangan dicentang. Ya. Dibiarkan kosong. Ya, dibiarkan kosong. Kemudian kita sort by apa? Jadi kan saya copy hanya blok datanya saja. Jadi jangan diblok semua seperti ini, jangan, hanya datanya saja. Kemudian sort, kemudian saya sort by, mau diurutkan berdasarkan apa? Nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu kolom apa? K.
Mau diurutkan dari yang kecil ke besar ataukah besar ke kecil? Saya urutkan untuk menentukan ranking kan harus dari ranking 1 kan harus yang paling besar toh nilainya. Jadi saya largest to smallest. Kemudian saya oke. Nah, ini kalau tidak terjadi patahan maka oke. Setelah itu saya tinggal urutkan saja. 1, 2. Kemudian kalau tidak ada jumlah yang sama maka tinggal kalian blok saja, tarik ke bawah. Sudah, rankingnya ketemu. Iya. Nah, sampai di sini dulu. Nanti untuk latihan berikutnya kita akan belajar rumus yang lebih kompleks lagi.